Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad At-Tirmizi Rijai dari Prodi PAI. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah perbandingan pendidikan. Baik, saya ingin menjelaskan beberapa sistem pendidikan di beberapa negara. Yang pertama, negara Jepang. Sistem pendidikan di Jepang sangat terstruktur dan didasarkan pada pendekatan konservatif. Terdapat 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun pendidikan menengah atas. Siswa diwajibkan mengikuti ujian nasional untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu di Jepang. Kemudian ada yang di Finlandia. Finlandia memiliki sistem pendidikan yang diakui secara internasional. Mereka mengutamakan pendekatan hal holistik dan memberikan kebebasan yang lebih besar bagi siswa. Tidak ada ujian nasional pada tingkat dasar dan menengah, dan penilaian dilakukan berdasarkan penilaian internal oleh guru. Jadi di Finlandia itu penilaian dilakukan berdasarkan penilaian internal oleh guru. Jadi di sini benar-benar nilai itu datangnya dari guru ya guys. Fokus utama pendidikan di Finlandia adalah pada pembangunan keterampilan sosial dan kreativitas. Kemudian di Korea, sistem pendidikan di Korea cenderung memiliki pendekatan yang sangat kompetitif. Terdapat pendidikan dasar selama 6 tahun, diikuti oleh 3 tahun pendidikan menengah pertama dan 3 tahun pendidikan menengah atas. Ujian nasional yang ketat, yaitu ujian masuk perguruan tinggi, merupakan momok bagi banyak siswa Korea. Tekanan akademik yang tinggi seringkali menjadi masalah di sistem pendidikan Korea, seperti itu. Kemudian di tetangga kita Malaysia, sistem pendidikan di Malaysia terdiri dari pendidikan dasar selama 6 tahun, menengah pertama selama 3 tahun, dan menengah atas selama 2 tahun. Terdapat berbagai jenis sekolah, termasuk sekolah berbahasa Melayu dan sekolah vernakular Cina dan Tamil. Kurikulum di Malaysia mencakup mata pelajaran umum serta pelajaran berbasis agama. Kemudian yang terakhir, Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar selama 6 tahun, menengah pertama selama 3 tahun, dan menengah atas selama 3 tahun. Terdapat ujian nasional di tingkat menengah atas yang berpengaruh terhadap kelulusan siswa. Masalah yang dihadapi oleh sistem pendidikan Indonesia termasuk aksesibilitas yang terbatas, kualitas pendidikan yang bervariasi, dan kesenjangan antara kota dan pedesaan. Baik, kemudian era 4.0 mengacu pada konsep yang berkaitan dengan revolusi industri keempat, Industri Revolution 4.0. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan teknologi yang sedang terjadi saat ini dan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk industri, ekonomi, dan sosial. Era 4.0 didorong oleh kemajuan dalam teknologi digital, komputasi, dan konektivitas yang
terus berkembang beberapa inovasi kunci yang memainkan peran penting dalam era 4.0 ini. Antara lain kecerdasan buatan, artificial intelligence, komputasi awan, cloud computing, Internet of Things, dan robotika, dan lain-lain. Seperti itu. Di era 4.0, sistem pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang baru. Berikut adalah penjelasan tentang sistem pendidikan, problematika yang dihadapi, dan kebijakan yang diadopsi dalam konteks era 4.0 di Indonesia. Sistem pendidikan yang responsif terdapat perkembangan teknologi. Sistem pendidikan perlu mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam proses pembelajaran, termasuk penggunaan perangkat digital, internet, dan platform pembelajaran online. Kemudian pendidikan berbasis kompetensi. Perubahan dalam kebutuhan pasar kerja dan tuntutan era digital menekankan pentingnya pendidikan yang mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan kompetensi yang relevan, seperti keterampilan digital, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Pengembangan keterampilan 4C, critical thinking, communication, collaboration, creativity. Pendidikan perlu mengedepankan pengembangan keterampilan ini untuk mempersiapkan siswa menghadapi era 4.0 seperti itu.